Selanjutnya kita membahas analisa pendapatan atau product pricing analysis. Pada analisa pendapatan ini, kita akan membahas pengertian analisa pendapatan, yaitu hasil yang didapat dari penjualan produk atau pelayanan. Kemudian, bagaimana kita meningkatkan pendapatan? Nah, kita akan diskusi analisa dan strateginya, yaitu penentuan jenis dan fitur produk dan penentuan harga produk atau product pricing strategy. Untuk penentuan fitur produk, kita akan membahas siklus produk atau product cycle. Untuk ilustrasinya, kita ambil contoh produk handphone. Handphone merupakan produk baru yang cepat meraih pelanggan karena keunggulan teknologinya, yaitu memungkinkan orang untuk berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Kita tahu pabrik-pabrik handphone melakukan investasi yang tinggi untuk menciptakan produk ini. Pada tahap pengembangan sudah mulai ada pendatang-pendatang baru pabrik-pabrik handphone, sehingga sudah mulai ada strategi pertumbuhan berupa peningkatan fitur-fitur produk. Pada tahap penyempurnaan, produk makin disesuaikan dengan perilaku pelanggan. Misalnya handphone bukan untuk menelpon saja, tapi juga bisa melakukan SMS. Hal ini untuk menunjang pertumbuhan yang kuat, walaupun harus melakukan tambahan modal untuk investasinya. Pada tahap kematangan, handphone berubah menjadi smartphone yang menggantikan fungsi kamera dan juga komputer. Pada tahap ini juga mulai ada segmentasi produk. Misalnya segmentasi di bidang harga yang berkaitan dengan kualitas produknya. Mulai dari handphone low end hingga handphone high end. Lingkungan persaingan juga semakin ketat. Nah, di antara berbagai merek handphone tersebut, ada yang mengalami tahap penurunan, yaitu terdesak oleh pesaing baru yang produknya lebih unggul, sehingga handphone yang terdesak tersebut tidak laku dijual dan profitnya menjadi rendah. Untuk handphone tersebut ada dua pilihan, apakah akan melakukan pembaruan atau inovasi, ataukah produk tersebut dibiarkan tenggelam bersama perusahaannya. Jadi setiap usaha harus selalu melakukan evaluasi terhadap produknya. Dalam menentukan fitur produk, kita harus mengetahui siklus pemasarannya. Mulai dari tahap segmentasi, kita harus identifikasi potensi pasarnya. Kemudian melakukan pemilihan segmentasi tersebut. Apakah dari kualitasnya ataupun dari harganya. Pada tahap pemilihan target, kita harus menentukan kriteria pemilihannya yang sesuai dengan tujuan produksi kita. Kemudian kita melakukan pemilihan target dan identifikasi siklus usahanya. Pada tahap pemilihan produk, kita melakukan pemilihan produk yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan kita. Dan pada tahap siklus penjualan, kita tentukan bagaimana promosinya,
strategi penjualannya apakah memakai e-commerce atau tidak, kemudian distribusinya, dan cara pembayarannya. Kemudian kita bahas strategi penentuan harga produk atau product pricing strategy. Kita mulai dari cost plus yang hanya menghitung biaya produk dan keuntungannya saja, belum memasukkan faktor nilai atau value. Formulanya adalah harga sama dengan biaya produk ditambah laba. Berikutnya adalah value-based pricing, yaitu menghitung biaya produk ditambah nilai ditambah keuntungan. Salah satu definisi nilai adalah solusi kenyamanan pelanggan. Misalnya produk makanan yang disajikan dalam restoran yang tertata dengan baik, tentu harganya akan lebih mahal daripada makanan yang dijual di warung biasa. Jadi formulanya adalah harga sama dengan biaya produk ditambah nilai ditambah laba. Berikutnya adalah product pricing based on market position atau harga berdasarkan posisi produk di pasaran. Strateginya adalah merebut, menjuarai, atau mempertahankan pangsa pasar. Formulanya adalah harga sama dengan posisi produk di pasaran. Penentuan harga lebih banyak dipengaruhi faktor kualitatif. Metode berikutnya adalah distribution chain pricing, yaitu menghitung harga mulai dari pabrik, distributor, agen, toko, hingga ke pembeli. Formulanya adalah harga sama dengan biaya produk ditambah laba dasar, ditambah laba distributor, ditambah laba agen, ditambah laba toko.